Baik. Terus kemudian yang kelima adalah kunut subuh. Jam berapa ini? Jam 7 masih bisa. Kunut subuh. Jadi gini, dulu kunut itu seluruh ulama sepakat hukum awalnya sunnah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya dalam hadis Sahihain ya ceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim para dai, hufad. Ada beberapa kabilah ngomong ke Nabi datang ke Madinah, mohon kami diutus para dai untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran. Diutuslah ini. Sahabat-sahabat dipilih oleh Nabi yang hafid-hafid, yang bagus-bagus gitu. Sampai di sana bukannya dimuliakan, dibunuh. Murka Nabi, marah benar. Marahnya mukanya lillah. Lah kok bisa? Yang minta diutus mereka, giliran sampai utusan baginda Nabi malah dibunuh. Marah beliau. Saking marahnya, setiap sholat 5 waktu beliau mendoakan kebinasaan kepada kabilah-kabilah tadi. Ya Allah binasakanlah kabilah Ri'lin. Ya Allah binasakanlah kabilah Zakwan. Dan kabilah-kabilah yang tadi itu. Kemudian turun ayat. Ya bukan urusanmu. Terserah Allah. Mau diazab atau diampuni itu terserah urusan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Akhirnya kunut yang mendoakan tadi ditinggalkan oleh Nabi. Mendoakan keburukan tadi ditinggalkan dalam semua sholat kecuali sholat subuh khilaf. Kecuali sholat subuh khilaf. Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad termasuk kunut di dalam sholat subuh pun ditinggalkan. Ya, menurut siapa? Abu Hanifah dan Imam Ahmad termasuk yang ditinggalkan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i kunut subuh tidak ditinggalkan. Yang ditinggalkan adalah mendoakan kejelekan pada mereka. Tapi di setiap sholat subuh masih terus kunut. Faham? Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah terus sholat subuh, terus kunut dalam sholat subuh. Hadisnya Anas, riwayat Ahmad, Daruqutni, Hakim, Baihaqi dan lain-lain. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun di sholat subuh Rasulullah tetap kunut sampai wafat, sampai meninggal dunia. Gitu. Hadis ini ada masalahnya. Di dalam perawinya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini dalam ilmu jarah wa ta'dil orangnya jujur, soduk. Jujur. Berarti kalau jujur, hadis-hadis yang diperiwayatkannya pasti bukan hadis palsu. Ciri-cirinya gitu. Ya, soduk. Beda kalau yurma bil kadzib, suka bohong gitu. Disebut pembohong. Itu berarti nanti ada kemungkinan kalau disebut kadzab berarti hadis yang diriwayatkan dia berarti pasti palsu. Kalau ini soduk, jujur orangnya berarti tidak bohong. Satu. Tapi soduk yaham. Yaham itu kadang-kadang kalau meriwayatkan hadis salah, hafalannya juga kadang bermasalah. Nah gitu. Karenanya menurut Imam Bukhari hadis ini dhaif. Menurut Ahmad hadis ini juga dhaif. Menurut Tirmidzi hadis ini juga dhaif. Tapi menurut Syafi'i hadis ini sahih. Gitu. Menurut Daruqutni hadis ini juga sahih. Menurut Abu Hatim Ar-Razi hadis ini juga sahih. Menurut Hakim An-Naisaburi Abi Abdullah itu juga sahih. Menurut Baihaqi hadis ini juga sahih. Imam Nawawi ngikut hadis ini, menurut Nawawi sahih. Ibnul Mulaqin juga ngikut sahih. Gitu.
Suyuti seingat saya juga mengatakan hadis ini sahih. Al-Haythami dalam Majma' Zawaid mengatakan hadis ini ya sahih. Sikot, perawi-perawinya terpercaya. Gitu. Jadi kalau berdalil dengan hadis ini, ya mahallun nazar, memang sulit. Kalau cuma hadis, ini saja. Hadis ini saja. Tapi bisa dikuatkan dengan ada syahid. Ada riwayat lain. Sama-sama dari Anas. Di Sahih Muslim. Anas ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajri? Qala na'am ba'da ruku'i qalilan. Hadis sahih Muslim. Apakah Rasulullah kunut di waktu subuh? Kata Anas bin Malik, iya, setelah ruku, tapi kunutnya sebentar. Gitu. Kalau ini hadisnya sahih. Gitu. Nah, nanti Hanabilah dan Hanafiyah akan memprotes. Lah itu kan bisa jadi kunut yang sudah ditinggalkan, kunut nazilah. Bisa jadi kan, ada kemungkinan. Kita jawabnya bagaimana? Nah, diskusi dalil seperti ini. Makanya orang awam itu nggak usah sok-sokan minta dalil-dalilan. Ngikut wahi, udah dalil itu biar para ustadz yang menyangganya berat. Berat, dalil itu berat. Jadi jawabnya bagaimana? Enggak, itu enggak bisa kalau di hadis Anas ini bukan maksudnya ditinggalkan kunut nazilah, bukan. Karena mengapa? Ada penguatnya lagi di Sahih Bukhari dari Anas lagi. Sekarang Sahih Bukhari masih dari Anas lagi. Kata Anas bin Malik ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Setiap kali sholat subuh sampai akhir hayat loh itu. Setiap kali sholat subuh pas i'tidal di rakaat kedua itu pas i'tidalnya pasti lama sampai kami kira dia lupa. Tapi setiap hari Sami Allahu liman hamidah rakaat kedua nanti lama berdirinya. Ya sekarang kalau kita mau fair, mau objektif, ini seorang sahabat Anas bin Malik sholat i'tidalnya lama. Kira-kira apakah mikirin bininya atau mikirin istrinya atau mikirin kuda, ternak, duit, perdagangan, atau doa? Coba jawab. Ngapain kira-kira berdiri lama itu? Doa apa mikirin duit? Doa. Ya itulah doa kunut. Lah iya kan? Itulah doa kunut. Jadi sulit membid'ahkan kunut itu sulit. Karena mengapa? Konsekuensinya itu sahabat yang namanya Anas itu ahli. Apalagi kalau sampean wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Ayo laremuk. Masa bilang sahabat itu ahli bid'ah, ahli sesat terus masuk? Berani bilang kayak gitu? Gak berani kan? Makanya jangan sok-sokan bid'ahin kunut subuh. Nggak mau kunut subuh, monggo. Nggak apa-apa. Gitu. Jangan bilang yang kunut subuh bid'ah. Nggak apa-apa, bener. Karena seluruh ulama sepakat, orang yang sholatnya kunut sah. Orang yang sholatnya tidak kunut juga. Yang salah itu yang nyalah-nyalahin kunut. Atau nyalah-nyalahin tidak kunut. Terus biarin saja. Nggak kunut, monggo. Berarti sholatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Yang kunut sholatnya siapa? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sholatnya sama-sama sah. Nggak usah, wow itu kan yang rojih. Yang rojih menurutmu mas. Iya apa enggak? Lah iya. Lah emang sampean itu sopo? Hafal berapa ribu hadis? Tahu ilmu usul fikih? Tahu atau enggak bisa memaknai Quran Sunnah langsung? Kok bisa menjadi wasit antara Imam Syafi'i sama Imam Malik? Kan orang ustadz sekarang itu hebat. Menjadi wasit antara imam mujtahidin gitu. Jadi itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, diskusi. Wah, saya yang menjadi hakim, saya ustadz, saya menjadi hakim. Yang benar adalah Ahmad. Lah emang saya itu siapa sih? Kok bisa menjadi hakim gitu?
Coba sekarang lomba baca Quran, hafalan Quran 30 juz. Sopan enggak kalau yang jadi jurinya adalah Pak Teguh sama Pak Ngadimin? Sopan enggak? Kenapa enggak sopan? Lah Pak Teguh itu juz, jangankan 30 juz 30 lo enggak hafal. Kok bisa jadi juri yang hafal 30 juz itu gimana ceritanya? Pak Ngadimin kan juga kan? Juz 30 juga enggak hafal. Kok bisa jadi juri yang 30 juz? Sopan enggak kira-kira? Enggak sopan itu. Namanya kurang adab gitu ya. Lah ya Bang. Lah kok bisa? Cuma sekedar bawa gelar doktor gitu ya. Sekedar bawa profesor gitu. Menjadi hakim. Menjadi juri antara siapa? Syafi'i, Malik, Ahmad, terus Abu. Ya Allah. Wong orang itu semakin tinggi gelar akademiknya, semakin sempit ilmunya. Kalau nggak percaya gitu, kemarin itu ada tesis itu S2, hukum suara-suara yang keluar dari manusia selain pembicaraan. Apa coba? Suara yang keluar dari manusia selain pembicaraan. Kentut. Jadi sampai dibuat catatan sama teman-teman, ini mungkin bisa disebut tesis kentut. Ya salah satunya kan kentut kan? Iya kan? Hukum suara-suara yang keluar selain omongan. Lah ya, selain omongan apa? Mungkin dehem, kan gitu masuk kan ya. Terus kentut, ya kan? Kentut. Ketawa masuk mungkin kan, ketawa dalam sholat gitu kan. Masuk. Semakin nyempit. Saya punya guru, punya syekh, doktoral. Doktor itu cuma membahas hukum menggunakan sidik jari sebagai bukti dalam kasus kriminal. Jadi doktor sidik jari. Ilmu agama itu seluas apa, Pak? Itu. Jadi semakin tinggi gelar akademik justru malah semakin spesifik. Gitu. Saya punya guru ahli tafsir. Masih hidup, hafizahullah orangnya. Ketika nulis disertasi doktoralnya, Imam Al-Mahdi fil Qur'ani was sunnah. Imam Mahdi dalam Al-Quran dan sunnah. Udah jadi doktor. Sekarang tanda-tanda kiamat itu berapa, Pak? Ada keluarnya Imam Mahdi, ada muncul, atau bukan Imam Mahdi, Isa bin Maryam fil Qur'ani was sunnah. Isa dalam Al-Quran dan sunnah. Nah, ya ciri-ciri kiamat itu ada Imam Mahdi, ada Dajjal, ada Isa bin Maryam, ada Dabah, binatang melata keluar dari perut bumi. Nanti ada api yang keluar dari asal nenek moyangnya Pak Abdul Latif, dari Aden, dari Yaman, kan gitu. Banyak sekali kan? Hanya bahas Isa bin Maryam jadi dokter. Ya bagus, tapi kalau dengan gelar kedoktorannya terus seolah-olah lebih hebat dari Imam Syafi'i, oh nanti dulu Kang, nanti dulu Mas, nanti dulu. Ya nanti dulu. Imam Syafi'i ini pencetus ilmu usul fikih. Yang membukukan pertama kali itu siapa? Imam Syafi'i. Lah sampean tahu usul fikih? Kan gitu dulu kita, iya kan? Ya bisa menjelaskan kami kitab risalah. Tapi bisa nggak jelaskan kepada kami kitab Al-Burhan fi Ushulil Fiqh karya Imam Al-Haramain atau Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali atau Al-Mahsul karya Ar-Razi? Monggo kalau bisa. Kalau enggak kok bisa jadi hakim? Oh hebat. Gitu ya. Jadi monggo kembali ke kunut, saya ulangi. Mau kunut atau tidak, seluruh ulama sepakat sholatnya sah. Yang mensunahkan kunut siapa? Malik dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak mensunnahkan kunut. Pak Ustadz, kan ada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah,
Kata Ibnu Khuzaimah sanadnya sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sanadnya sahih. Seorang sahabat lihat anaknya sholat subuh kunut, sahabat ini bilang, "Ai bunai muhdas." Hai anakku, itu bid'ah. Aku sholat di belakang Abu Bakar. Aku sholat di belakang Umar. Mereka enggak kunut. Kata Imam Baihaqi, meskipun disahihkan Ibnu Khuzaimah, dhaif menurut saya. Karena ada fulan bin fulan dhaif. Kata Imam Baihaqi, didhaifkan. Kata Imam Nawawi, dhaif. Gitu. Di samping itu, menyelisihi hadis yang lebih sahih. Hadisnya Anas tadi di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Yang diceritakan Rasulullah kunut subuh setelah rukuk sebentar. Dan Anas pun selalu kunut subuh. Dan bahkan Imam Baihaqi meriwayatkan Abu Bakar kunut subuh dengan sanad sahih. Umar kunut subuh dengan sanad sahih. Utsman kunut subuh dengan sanad sahih. Ali juga kunut subuh dengan sanad sahih. Abu Hurairah juga kunut subuh dengan sanad sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan di Sunan Kubra. Dia menyelisih dengan yang sahih. Kalaupun sama-sama sahih, kita lihat. Ini ada hadis sahih, nafi. Ada hadis sahih, yusbit. Gini, makanya lagi-lagi dalil itu berat. Jangan sok-sokan minta dalil. Karena ujung-ujungnya sampean nggak paham. Gini, hadis itu ada kalanya nafi, menafikan. Ada hadis yusbit, mengiyakan. Satu mengatakan tidak, satu mengatakan iya. Contoh. Baginda Nabi SAW Isra Mi'raj. Mi'rajnya dengan jasad atau tidak? Kata sahabat, jumhurnya mengatakan dengan jasadnya. Ibunda Aisyah mengatakan enggak, dengan jasadnya. Yang satu nafi, menafikan jasad. Yang satu yusbit. Didahulukan yang mana? Yusbit. Didahulukan bahwa Rasulullah Mi'raj itu dengan jasadnya. Lah berarti Ibunda Aisyah salah? Ya salah, kemungkinan salah dari satu orang lebih banyak. Lebih besar kemungkinan satu orang salah dibandingkan ribuan sahabat yang lain. Betul atau enggak? Iya. Rasulullah ketika Fathu Makkah masuk ke dalam Ka'bah atau tidak? Khilaf sahabat. Satu mengatakan Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, sholat juga. Satu mengatakan tidak. Enggak sholat di dalam Ka'bah. Mana yang didahulukan? Ternyata yang pelaku sejarahnya yang meriwayatkan Rasulullah masuk di dalam Ka'bah dan sholat. Itu yang didahulukan daripada yang nafi, yang mengatakan tidak. Sama-sama sahih hadisnya. Karena kami punya kaidah, kami ulama Syafi'iyah. Ya saya bukan ulamanya. Kan saya talibul ulama ya. Muridnya para ulama, tilmidul ulama. Para ulama kami mengatakan, idza istama'an nafi wal musbit qaddamna al musbit li'anna fihi ziyadatu ilmin wa amal. Kalau ada hadis sahih, sama-sama sahih, satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, kami pakai yang iya. Kenapa? Karena di situ ada tambahan ilmu dan amal. Ada dua hal ini. Ada ilmu dan amal. Dan dalam masalah kunut ini, seandainya hadisnya Ibnu Khuzaimah itu sahih, itu seperti itu caranya. Tapi itu juga masih bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait kunut subuh. Sudah saya jelaskan. Nah terus bagaimana kalau imamnya kunut? Ikutlah kunut. Minimal kalaupun nggak angkat tangan, diem. Baca amin. Kalau Allahumma hdina fiman, ikut baca amin. Karena itu bagian dari sholatnya imam. Kalau imamnya nggak kunut, bagaimana? Boleh nggak kita kunut sendiri? Ulama Syafi'iyah, ini kitabnya. Al-Mu'tamad, Fikih Syafi'i, juga kitab-kitab yang lain. Mengatakan, jika memungkinkan kunut sebentar dulu, kunutlah sebentar dulu. Imamnya sudah sujud. Jangan kunut lama-lama, kasihan imamnya. Kan pernah kejadian di belakang Libya itu dulu kejadian. Yang imam itu nggak ngomong kalau dia nggak kunut. Jadi tidak langsung Allahu Akbar sujud sendiri dia. Makmumnya
Angkat tangan dulu semuanya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Imamnya kurang bijaksana, maunya bijak sini. Jamaah sampean itu adalah masyarakat mungkin Betawi. Betawi itu pengikut para habaib biasanya ya kan kalau Betawi. Itu biasanya Syafi'i mazhabnya, habaib itu rata-rata Syafi'i dari Yaman Syafi'i. Kalau sampean disuruh ngimami nanya biasanya kunut atau tidak. Oh kunut, ikutlah kunut. Jangan tambah pecah gitu loh. Datang di masyarakat yang enggak kunut, yang enggak usah maksain kunut, enggak usah maksain kunut. Enak kan gitu? Iya. Nah bagaimana imamnya enggak kunut? Kita mantap Syafi'i sunahnya kunut, suruh kunut sebentar. Kunut sebentar tuh bagaimana? Enggak perlu Allahumma hdini. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan langsung ikut sujud. Nanti imamnya salam kita sujud sahwi sendiri boleh-boleh untuk menjaga persatuan. Tapi tolong lagi-lagi yang jadi imam, hormatilah makmum kalian. Ya hormatilah. Saya mazhabnya Syafi'i. Saya tinggal di masjid yang saya imami itu, masjid gak punya mazhab. Entah berantah. Tapi dari awal berdiri katanya gak pernah kunut. Ya saya hormati, saya pun gak kunut. Ya meskipun kadang-kadang saya udah ngomong, kadang-kadang saya kunut. Untuk membiasakan masyarakat bahwa kunut itu bukan bid'ah. Sunnah menurut Syafi'i dan Ahmad. Gitu. Kalau saya diminta ngimami di masyarakat, pernah saya ngimami di Al-Ghani itu di Blok F. Ya, kalau di sana kan bebas Ustaz, mau kunut boleh, enggak kunut juga. Ya saya pilih kunut karena saya mazhabnya Syafi'i, saya pilih kunut, yang lain ikut. Nah, kalau ketemu masyarakat nggak kunut, ya wis mau nggak kunut. Gitu. Nah, kalau ngimami taraweh 4-4 saya nggak mau, Pak. Cari imam yang lain. Tarawehnya berapa? 2 salam, oke. Tapi cuma 8 Pak Ustadz, ora apa-apa, 4 juga lebih senang cepat pulang. Lah iya kan, 4 juga nggak apa-apa, cuma sholat taraweh ini kan. Iya. Nah, tapi kalau 4 salam nggak mau saya. 2 salam saya mau. Nah, kalau 4 salam saya nggak mau, cari imam yang lain. Tapi ya monggo silahkan sesuai keyakinan masing-masing. Itu terkait kunut subuh. Kunut subuh itu tidak ada doa khususnya. Nggak harus Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nggak harus itu. Bi ayyi du'ain yujzi, dengan doa apapun sah. Setelah kunut dianjurkan baca sholawat juga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau yang penting sholawat. Rabbighfirli wa tub alayya. Cukup segitu. Kunut sebentar. Rabbighfirli wa tub alayya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Cukup ngikut imamnya. Boleh. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Jadi ulama Syafi'iyah sepakat doa kunut itu tidak ada doa khusus, tapi yang paling afdol Allahumma hdini. Kenapa? Doa ini diajarkan di kunut witir. Di kunut subuh nggak sampai kepada kita doa khusus. Kata ulama Syafi'iyah sama-sama kunut. Sama-sama dalam sholat kita tarik juga ke subuh. Makanya pakai Allahumma dini lebih afdol. Jadi imam jangan mengkhususkan doa untuk sendiri. Jadi kalau ngimami kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Sampai sini makmumnya jangan ikut amin-amin lagi. Imamnya innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Makmumnya ikut baca innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya,
itu makmumnya ikut baca. Karena mengapa? Ini maqamut tahmidi wa tamjid, nggak sedang doa, sedang memuji Allah. Nah, kalau di buku-buku Syafi'iyah, kalau nggak mau baca, bilang saja asyhad, asyhad, asyhad. Aku ikut menyaksikan, aku menyaksikan gitu. Bukan amin, amin. Kalau amin kan kabulkanlah, kabulkanlah. Nanti baru ketika imam sallallahu ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi, baru ikut amin, amin lagi gitu ya. Amin, amin lagi. Atau biasanya imamnya juga apa? Dipelanin malah biasanya ya. Dipelanin biar sama-sama baca. Biasanya imamnya apa? Yang sampai apa? Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Biasanya maksudnya ayo sama-sama baca innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait. Kalaupun mau dikerasin boleh ya boleh, nggak apa-apa. Biar hafal. Jadi kalau saya ke masyarakat yang belum hafal kunut tak kerasin semua gitu. Karena belum hafal, biar hafal. Ya. Halo. Paham? Boleh nggak ditambahi doa kunut? Boleh. Tambahi doa kunut yang lain boleh. Kunutnya Umar agak panjang itu boleh. Jadi pengecualian baca doa kunut itu i'tidal kan rukun yang qasir, pendek. Tapi dengan ada kunutnya boleh jadi panjang. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Sepertinya sudah saya jelaskan semua ini terkait kunut. Kalau ada pertanyaan monggo.